Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas besar perancangan LoRa IoT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yaserena Pasha dan teman-teman saya. Oke, saya Andri Muhammad Ihsan. Saya Muhammad Rizal. Untuk pertama, kita akan masuk ke dasar teori. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori tentang perancangan LoRa IoT kelompok kami. LoRa sendiri merupakan sistem komunikasi nirkabel untuk IoT yang menawarkan komunikasi secara jarak jauh dan berdaya rendah. LoRa yang hemat dalam penggunaan daya ini disebabkan oleh model komunikasi asinkronus, yang berarti suatu node hanya akan melakukan komunikasi apabila ada daya yang akan dikirimkan. Lalu ada antena dipol. Antena dipol yaitu antena radio yang dapat dibuat dari kabel sederhana, dengan pengisi berada di tengah elemen driven. Antena ini juga terdiri dari dua buah logam, konduktor atau kabel, berorientasi sejajar dan kolinier dengan lainnya, dengan sela kecil di tengah-tengahnya. Lalu selanjutnya ada gateway. Gateway merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan kaidah komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat dialir hantarkan ke jaringan komputer yang lain dengan kaidah jaringan yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perancangan antena untuk LoRa IoT. Di sini kami akan merancang antena gateway LoRa IoT yang akan digunakan untuk memonitor pada stasiun pengamat cuaca. Untuk parameter awal yang digunakan adalah sebagai berikut. Parameter pertama itu ada frekuensi sebesar 923 MHz, jangkauan 2 km, transmit power 2 dBm, sensitivity level minus 125 dBm, dan antena yang akan kita rancang adalah antena dipol. Nah, untuk ini adalah contoh kasus yang kelompok kami pilih dari yang sudah diberikan oleh Bapak. Kita akan membuat antena gateway-nya. Nah, untuk perancangan ini kita menggunakan rumus-rumus ini, yaitu ada rumus panjang gelombang, rumus panjang total, dan rumus panjang total antena dipol. Nah, untuk di sini kita bisa melihat ini adalah rancangan yang kita dapatkan dari hasil perhitungan secara teori untuk merancang antena dipol yang kita inginkan. Bisa dilihat di sini frekuensi yang kita inginkan ada di 923 MHz, panjang gelombangnya 325 mm, diameter silindernya 2,5 mm, gap antara dengan dipol 16 mm, panjang antena 154,375 mm, untuk pola radiasinya omnidireksional dan polarisasinya linear, nilai VSWR kurang dari 2, dan nilai bandwidth 125 kHz. Nah, selanjutnya untuk link budget kita akan menggunakan rumus receiver power sama dengan transmit power dikurang panjang kabel ditambah GA atau gain sama dengan L propagasi. Di sini dianggap nilai GRX sama dengan 0. Nah, setelah kita hitung, kita mendapatkan nilai PRX-nya itu minus 130 dBm, PTX-nya 2 dBm, L kabelnya 2 dB, L propagasi 97,79 dB, dan gainnya min 32,21 dB. Selanjutnya kita akan lanjut ke simulasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil simulasi kami, yaitu antena dipol. Terlihat di sini parameter-parameter yang telah kami optimasi, yaitu diameternya 2,5, panjang antena 128,5333, gap antena 16, dan impedansi antenanya 50 ohm. Hasil simulasi ini yaitu telah dioptimasi yang untuk mendapatkan bekerja pada frekuensi 923 MHz. Pada S parameter dapat dilihat nilai return loss-nya sekitar min 38,349516. Kemudian kita masuk ke FSWR, yaitu FSWR yang kami dapatkan
cukup bagus, yaitu kurang dari 2, yaitu bernilai 1,02 44815, dan nilai bandwidth dapat dilihat yaitu sekitar 0,12628. Kemudian kita masuk ke far field untuk melihat pola radiasi dan nilai gainnya. Pada pola radiasinya dapat dilihat di sini yaitu berbentuk omnidireksional, dan nilai gain yang didapatkan dari hasil simulasi yaitu sekitar 2,051 dB pada frekuensi 923 MHz. Lalu kita melihat polarisasinya yaitu berbentuk linear. Kemudian dapat dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah kita melihat hasil simulasi tadi, kita dapat menyimpulkan perbandingan parameter dari teori dengan hasil simulasi. Bisa dilihat di sini, untuk frekuensi yang sama, diameter, dan gap yang sama, untuk mendapatkan nilai yang sudah optimal, panjang antena dan gain-nya nilainya berbeda. Tapi di sini nilai gain tidak terlalu berpengaruh karena nilai gain yang kita dapatkan bernilai minus, berarti antena yang kita rancang sudah aman untuk bekerja di atas gain optimalnya, yaitu di 2,051 dB. Untuk panjang antena ini bisa dilihat yang harus kita buat sepanjang 128,5333 mm agar bisa bekerja secara optimal. Mungkin sekian untuk penjelasan dari tugas besar LoRa IoT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.